Selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Melania Kristia Fanggi. Pada saat ini saya akan memaparkan materi mengenai target organ, di mana target organ ini merupakan salah satu materi pembelajaran toksikologi industri, dan video ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah toksikologi industri. Baik, kita langsung masuk ke dalam materi. Toksikan sebelum masuk ke dalam tubuh manusia harus melalui kontak dengan permukaan tubuh manusia. Toksikan yang dapat masuk ke dalam tubuh dapat berasal dari udara, tanah, air permukaan maupun air tanah. Media masuknya toksikan ke dalam tubuh manusia ini dapat berupa udara yang dihirup, tanaman, ternak, susu, ikan, air yang diminum, serta benda dalam bentuk apa saja yang melakukan kontak dengan tubuh manusia. Sementara itu, di tempat kerja, toksikan dapat masuk ke dalam tubuh pekerja melalui inhalasi atau kontak kulit. Hanya sedikit atau jarang toksikan yang masuk ke dalam tubuh pekerja melalui pajanan oral atau suntikan. Biasanya hal ini terjadi secara tidak sengaja. Nah, pajanan toksikan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Nah, pajanan langsung ini terjadi jika ada kontak langsung antara sumber toksikan dengan manusia. Nah, yang tidak langsung ini yaitu terjadi melalui tahapan atau media antara sebelum kontak dengan manusia. Nah, toksikan setelah masuk ke dalam tubuh dapat menimbulkan berbagai macam kerusakan pada bagian tubuh atau organ tubuh yang menjadi sasaran dari toksikan itu sendiri. Nah, yang menjadi target dari toksikan ini dapat terjadi di paru-paru, hati, kulit, ginjal, mata, dan sistem reproduksi. Nah, kita masuk pada membran sel. Nah, setelah toksikan masuk ke dalam tubuh, kontak pertama yaitu terjadi di membran sel tubuh. Nah, membran sel ini merupakan lapisan tipis dengan ukuran 5-10 mm yang bersifat permeable atau semi-permeable. Nah, permeable sendiri berarti membran sel dapat dilintasi oleh berbagai jenis molekul berukuran mikro maupun makro. Nah, sementara yang semi-permeable merupakan sifat membran yang hanya dapat dilintasi oleh jenis molekul yang berukuran mikro. Nah, sifat lain dari membran sel tubuh manusia antara lain memiliki struktur dengan permeabilitas selektif, memiliki sifat pertukaran ion tertentu atau insulator, serta memiliki kekuatan mekanik agar sel dapat bertahan. Nah, membran sel ini tersusun atas molekul protein dan lipid. Sifat lipofil dari toksikan membuat toksikan mudah diserap oleh membran sel yang mengandung lipid, sehingga toksikan dapat bercampur dengan lemak dalam membran, kemudian berproses masuk ke dalam tubuh. Nah, toksisitas ini yang ditimbulkan dapat dari yang ringan seperti iritasi sampai dengan yang bersifat fatal, yaitu kanker. Nah, membran sel ini berfungsi sebagai dinding pembatas, tempat berlangsungnya proses difusi dan filtrasi, serta fungsi transportasi, yaitu toksikan ditransfer ke seluruh tubuh oleh aliran darah dan atau cairan limfa melalui membran sel ke organ sasaran toksikan. Yang berikut kita masuk dalam efek toksik. Nah, efek toksik ini sangat berpengaruh terhadap sifat toksikan, jenis organ sasaran, serta mekanisme kerja toksikan, yaitu bersifat spesifik, misalnya pada struktur seluler tertentu, ataupun non-spesifik, yaitu misalnya pada kontak dengan bahan korosif. Nah, jenis-jenis spektrum efek toksik dibagi lagi, yaitu yang pertama efek lokal atau sistemik. Nah, efek lokal ini yaitu efek kesehatan yang timbul hanya pada bagian yang kontak dengan toksikan. Contohnya itu toksikan yang dapat menimbulkan efek lokal ini yaitu saluran pencernaan. Sementara itu yang efek sistemik ini yaitu
efek yang ditimbulkan pada organ sasaran yang letaknya jauh dari tempat kontak karena toksikan terbawa oleh darah. Bisa pada satu atau beberapa organ sasaran. Contoh toksikan yang dapat menimbulkan efek sistemik antara lain metil merkuri dan merkuri anorganik. Yang kedua yaitu efek berpulih atau near pulih. Nah, efek berpulih ini yaitu efek kesehatan yang dapat hilang sendiri setelah tidak ada lagi kontak antara tubuh dan toksikan. Setelah semua toksikan diekskresi keluar tubuh. Artinya jika setelah dikeluarkan maka tidak ada lagi kontak antara tubuh dengan toksikan. Nah, sementara efek near pulih yaitu efek yang tidak dapat hilang dan akan terus menetap di dalam tubuh. Nah, efek near pulih ini dapat berupa timbulnya gangguan anatomi atau fisiologi dalam tubuh, antara lain seperti iritasi, peradangan, kanker, mutasi, sirosis, atau dapat mengenai sistem saraf. Yang berikutnya itu efek segera dan efek tertunda. Nah, efek segera ini yaitu gangguan kesehatan yang langsung timbul segera setelah tubuh mengalami kontak dengan toksikan. Contohnya yaitu efek yang timbul akibat terpajan formaldehida. Nah, efek iritasi mata juga dapat terjadi, yaitu tubuh secara langsung menimbulkan yang dapat secara langsung mengalami kontak dengan toksikan. Nah, yang berikutnya itu efek tertunda. Nah, efek tertunda ini yaitu efek yang tidak langsung timbul berupa batuk dan sesak nafas. Nah, efek tertunda yaitu efek yang tidak langsung timbul setelah kontak dengan toksikan. Jadi dia itu memerlukan waktu untuk tubuh merespon toksikan yang masuk ke dalam tubuh. Yaitu contohnya seperti efek yang ditimbulkan akibat terpajan abses. Nah, kelainan paru-paru berupa absistosis baru akan timbul selama 15-20 tahun kemudian setelah toksikan masuk ke dalam tubuh. Yang berikutnya itu efek perubahan morfologis atau perubahan fungsional. Nah, efek morfologis sendiri yaitu perubahan bentuk atau morfologi tubuh manusia akibat terpapar toksikan. Nah, misalnya kelainan kulit berupa ulkus atau borok akibat terpajan asam sulfat. Nah, yang berikutnya itu efek fungsional. Nah, efek fungsional ini yaitu efek yang menyerang atau mengakibatkan perubahan pada fungsi tubuh, misalnya efek yang mengganggu sistem biokimiawi tubuh. Yang berikutnya itu efek alergi atau efek idiosinkrasi. Nah, efek alergi adalah efek yang muncul akibat terjadinya reaksi antara antigen dengan antibodi yang ada di dalam tubuh. Sementara efek idiosinkrasi adalah efek yang muncul akibat terjadinya reaksi hipersensitif dari tubuh terhadap toksikan. Yang terakhir yaitu respon bertingkat atau respon kuantal. Nah, respon intensitas atau jenis efek yang timbul semakin meningkat seiring dengan dosis dari toksikan itu sendiri. Jika dosis dari toksikan meningkat, maka responnya juga akan meningkat. Sedangkan respon kuantal adalah efek yang kadang terjadi dan kadang tidak. Nah, yang berikut kita masuk dalam organ sasaran. Nah, organ sasaran merupakan bagian tubuh tempat terjadinya atau tempat yang dituju oleh toksikan untuk kemudian dapat ditimbulkan efek atau pada organ sasaran yang terkena bahan toksikan yang masuk dalam tubuh. Nah, tiap-tiap toksikan memiliki organ sasaran masing-masing dan mempunyai target yang berbeda-beda. Nah, faktor penentu organ sasaran dari satu toksikan antara lain yang pertama yaitu kepekaan organ. Nah, setiap organ dalam tubuh memiliki kepekaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, neuron atau sel saraf dan otot jantung peka apabila terjadi kekurangan oksigen, misalnya akibat kelebihan gas karbon monoksida atau CO. Nah, yang kedua yaitu penyerapan. Nah, penyerapan ini dapat berlangsung melalui berbagai macam organ di dalam tubuh. Salah satunya adalah pada beberapa contoh toksikan yang diserap melalui saluran pernapasan dan kulit, antara lain bisklorometil
eter yang dapat menyebabkan tumor pada saluran pernapasan maupun kulit. Pada organ hati dan ginjal juga terjadi proses penyerapan. Nah, proses tersebut terjadi sebagai akibat dari volume aliran darah yang tinggi pada hati dan ginjal dengan saluran pernapasan dan kulit. Yang berikutnya yaitu ambilan selektif atau afinitas. Nah, afinitas dari setiap organ dalam tubuh ini berbeda-beda. Sebagai contoh, epitel alveolus tipe 1 dan 2 dalam paru-paru memiliki afinitas yang tinggi terhadap toksikan jenis paraquat. Nah, afinitas epitel alveolus 1 dan 2 ini aktif untuk poliamin endogen. Sementara itu, afinitas organ mata dan telinga aktif untuk kloroquine dan kanamisin atau pembentukan melanin. Sementara itu, afinitas tulang aktif untuk strontium 90. Yang berikutnya yaitu biotransformasi atau bioaktivasi. Nah, proses biotransformasi ini atau bioaktivasi berbeda-beda pada setiap organ sasaran toksikan. Hampir semua metabolit aktif hasil dan proses biotransformasi terlaksana di hati, kecuali bromobenzen yang tersimpan di ginjal. Oleh karena itu, hati sangat rentan rusak akibat berbagai metabolit aktif tersebut masuk ke dalam tubuh. Untuk mengubah toksikan menjadi metabolit aktif diperlukan enzim bioaktivasi. Yang berikutnya itu mekanisme pemulihan. Nah, mekanisme pemulihan juga berbeda-beda pada setiap organ. Organ sasaran, contohnya MNU atau metil nitrosourea yang ada di otak, ginjal, dan hati. Baik, yang berikutnya kita masuk dalam toksikan ginjal. Toksikan yang menimbulkan kelainan ginjal disebut sebagai nefrotoksikan. Nah, dengan kata lain, organ sasaran nefrotoksikan yaitu ginjal. Nah, nefrotoksikan ini sangat banyak berada di lingkungan pekerjaan. Toksikan ginjal ini bermacam-macam bentuk dan senyawanya. Beberapa contoh toksikan ginjal di tempat kerja. Yang pertama yaitu logam, misalnya arsen, kadmium, emas, timbal, dan merkuri. Yang berikutnya itu pelarut hidrokarbon berhalogen, misalnya sisi 14, bromobenzen, kloroform, toluen, dan trichloroethylene. Yang berikutnya itu pelarut glikol, misalnya etilen glikol dan dietilen glikol. Yang berikutnya toksikan di pabrik plastik dan resin. Yang berikutnya herbisida, yang berikutnya mikotoksin, pewarna dengan xenobiotika. Nah, akibat dari nefrotoksikan ini dapat merusak tubulus atau gumpalan tubulus ini dapat menimbulkan obstruksi tubular, di mana meningkatkan tekanan tubular ini dapat menurunkan GFR. Nah, tubulus dapat menimbulkan sel epitel lepas atau mati, sehingga menimbulkan kebocoran pada arus bilik sehingga menurunkan GFR. Nah, yang kedua yaitu mengubah hemodinamika intrarenal yang menimbulkan vasokonstriksi, menyebabkan hipoksida medular, menimbulkan kerusakan tubular, dan menurunkan tekanan perfusi. Yang berikutnya itu mengubah fungsi glomerulus yang berakibat terjadinya penurunan GFR. Karena fungsinya yang berikutnya itu toksikan hati. Nah, toksikan ini karena fungsi hati itu tempat metabolisme sebagian besar toksikan, maka hati menjadi lebih rentan mengalami kerusakan apabila terkena atau terpapar toksikan. Nah, kerusakan tersebut dapat berupa perlemakan hati atau steatosis, yang merupakan kondisi terjadinya akumulasi lemak, terutama trigliserida di dalam hati. Nah, perlemakan hati dapat bersifat akut maupun kronik. Perlemakan hati yang akut disebabkan oleh toksikan etionin, fosfor, atau tetrasiklin.
Nah, sementara itu, pelemakan hati kronik disebabkan oleh toksikan etanol seperti alkohol, aflatoksin, berilium, CCI4, kloroform, dimetilnitrosamin atau metroteksat. Yang berikutnya kita masuk pada toksikan kulit. Nah, kulit jika terpapar dengan toksikan dapat menimbulkan dermatitis atau dengan nama lain yaitu dermatosis, yang merupakan efek yang terjadi pada kulit terutama akibat pajanan toksikan. Nah, berikut ini merupakan contoh dermatosis beserta toksikan penyebabnya. Yang pertama yaitu dermatitis kontak iritan. Nah, dermatitis kontak iritan ini terjadi karena iritasi primer tanpa reaksi imun. Iritasi yang terjadi dapat bersifat akut, kumulatif, atau korosi. Nah, yang ini akut biasanya terjadi akibat pajanan tunggal dan berpulih. Contoh toksikan penyebab iritasi akut antara lain asam kuat, basa kuat, atau pelarut. Nah, yang berikutnya itu kumulatif. Ini terjadi akibat pajanan berulang dan berpulih. Yang berikutnya itu korosi, yaitu terjadi akibat luka bakar pada kulit dan bersifat nirpulih. Yang kedua yaitu dermatitis kontak alergik. Nah, yang ini dapat terjadi akibat terjadinya reaksi imun tipe 4 yang spesifik. Reaksi ini dapat timbul walaupun hanya dengan pajanan toksikan dosis kecil. Pada reaksi ini terjadi 3 fase kontak pertama, yaitu refrakter, induksi, dan elastasi. Nah, reaksi alergi ini sering muncul akibat pajanan berbagai macam toksikan, antara lain logam, toksin tumbuhan, aditif karet, obat-obatan, serta epoksi oligomer formaldehida dan sebagainya. Yang berikutnya kita masuk toksikan pada saluran pernapasan. Nah, toksikan yang terjadi di paru-paru umumnya berbentuk uap, gas, dan aerosol. Nah, semua bentuk tersebut merupakan bentuk yang mudah terinhalasi untuk kemudian masuk ke dalam paru-paru. Yang pertama, gas. Gas di sini merupakan substansi yang pada tekanan dan suhu kamar berada dalam fase gas, misalnya oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua yaitu uap, yang merupakan fase gas dari substansi cair, misalnya uap air. Yang berikutnya aerosol. Nah, aerosol ini merupakan substansi yang stabil dari partikel padat atau cair di udara. Nah, aerosol ini terdiri atas berbagai macam bentuk. Yang pertama yaitu das, merupakan partikel solid hasil grinding. Yang kedua yaitu fumes, merupakan hasil pembakaran. Yang berikutnya smoke, merupakan hasil pembakaran organik, misalnya rokok. Yang berikutnya mist and fog, merupakan hasil kondensasi cairan pada partikel. Sekian hasil demikian materi yang dapat saya bawakan. Semoga dapat bermanfaat serta semoga mendapatkan nilai yang baik pada ujian tengah semester mata kuliah toksikologi industri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang.